yang bisa diperoleh dari peta, apa kegunaan peta. Itu kita kemarin sudah sempat diskusikan di minggu kemarin, kita singgung. Salah satu informasi yang bisa diambil dari peta itu adalah data spasial, ya, informasi spasial. Informasi spasial itu terkait meliputi koordinat. Kalau kita mau menentukan titik, koordinatnya bisa diketahui. Kemudian kalau ada dua tempat, ya misalnya dari pertigaan sampai perempatan jalan, jaraknya juga bisa diketahui. Kemudian kalau ada kawasan, misalnya kampus UGM, itu bisa diketahui luasnya juga dari peta. Ya. Kemudian kalau ada kawasan yang ingin dikembangkan, misalnya harus dibuat datar atau dibuat terasering dari peta yang ada, itu juga bisa dilakukan perhitungan volume, karena di peta itu selain ada informasi yang sifatnya XY, tapi juga ada informasi tinggi, ya, dari garis kontur itu bisa diketahui tingginya, sehingga kalau kita punya kawasan ada batasannya, ada konturnya, kita bisa merencanakan kawasan itu menjadi terasering, ya, bagian datar, kemudian ada kayak seperti sawah itu, ya, kan sawah itu kan datar toh, persis ya. Kalau kita punya lahan luas, terutama kalau teman-teman yang memperhatikan pengembang perumahan itu, ya, tadinya belinya lahan, ya, sekarang terasering, kemudian dibuat tertata, ya, sehingga rumah kan harus nempelnya di bagian datar itu, ya. Oke. Kemudian informasi yang non spasial juga ada di sana, ya, nama desa, informasi spasial yang terpasang di sana, jalan, sungai, ya, informasi-informasi geografis lainnya bisa diambil dari peta. Sekarang di minggu ketiga ini kita akan membicarakan tentang proyeksi peta. Ya, peta itu berdefinisi pada bidang datar, padahal permukaan bumi kita sebetulnya lengkung, ya. Dari lengkung ke bidang datar itu memerlukan ilmu proyeksi peta, ya. Bagaimana memproyeksikan dari bidang lengkung ke bidang datar, itu adalah materi proyeksi peta. Jadi di sini jelaskan tentang proyeksi peta dan sistem koordinat, ya. Di sistem proyeksi itu juga menyangkut sistem koordinat, seperti yang kalian kalau pernah amati peta, di sana ada koordinat, ada sistem koordinatnya, ya. Biasanya di bagian legenda itu disebutkan, legenda peta disebutkan sistem koordinat itu menggunakan sistem koordinat apa, ya. Kemudian kita juga akan lihat beberapa macam sistem proyeksi peta, ya, dari bumi yang bulat, ya. Bulat itu bukan bundar. Kalau bundar sama bulat beda, ya. Kalau bundar itu jari-jarinya persis, kalau bulat itu kenampakan, ya. Tapi sebetulnya bukan bulat, tapi elipsoid, ya. Kemudian sistem koordinat UTM dan sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat UTM itu kalau kalian membuka peta rupa bumi, ya, peta rupa bumi itu menggunakan sistem UTM. Peta topografi yang baru itu juga UTM. Kalau peta topografi yang produk Belanda dulu itu menggunakan sistem proyeksi polyeder, ya, bisa dilihat di sana nanti. Oke. Ini bumi adalah bidang lengkung, ya. Bumi ada bidang lengkung, itu terbukti pada nyanyian kita, ya.
bukan nyanyian ya. Dulu waktu kecil kita diajari membuktikan bahwa Budi Lengkung itu dari pantai ya, dari pantai kemudian kapalnya semakin jauh semakin tidak terlihat ya, kapal besar makin sangat tampak. Atau kalau sore hari atau pagi hari itu, sore hari kita bagaimana mengamati matahari terbenam ya. Kalau pagi mengamati matahari terbit di pantai itu tampak sekali ya kesan lengkungnya. Ini dari bidang lengkung ke bidang datar itu perlu proyeksi peta ya. Dan dampak yang tidak bisa dihindari ya dari benda lengkung ini ke bidang datar akan mengalami distorsi ya. Seperti kalau kalian punya bola plastik yang sudah ngembos itu ya, kemudian kalian potong, kemudian kalian datarkan, nanti akan seperti ini ya, ada distorsi, kesalahannya. Nah, penyajian bidang lengkung ke bidang datar, ini ada proyeksi peta, bidang lengkung ditatakan dengan akan berakibat adanya distorsi ya, sehingga di dalam memilih cara proyeksi atau sistem proyeksi yang digunakan itu dengan memperhatikan apa-apa yang akan dipertahankan ya. Distorsi itu bisa distorsi jarak, distorsi sudut, dan distorsi luas. Nah, di dalam memilih sistem proyeksi itu bisa dipertimbangkan salah satu, misalnya jaraknya tetap, sudutnya tetap, atau luasnya tetap. Tapi yang lainnya nanti akan mengalami distorsi. Ya. Nah, di proyeksi peta sendiri ada bisa dimodelkan model matematiknya. Ya, hubungan antara bidang lengkung dan bidang datar itu bisa dibuat model matematiknya. Ya, sehingga sekarang ini dalam dalam dunia digital proses itu menjadi sederhana. Ya, beda waktu masih sistem digital itu belum ada ya, sehingga proses mendatarkan peta itu tidak sesederhana yang sekarang ini ya. Dan prinsip dalam pemilihan sistem proyeksi peta adalah meminimalkan distorsi yang ada. Distorsi pasti ada, tetapi di dalam memilih sistem proyeksi peta yang akan digunakan itu dengan cara meminimalisir ya distorsi yang ada. Ya. Hingga kalau kalian nanti sempat mengamati sistem koordinat yang digunakan di Indonesia dengan di negara lain ya bisa berbeda, karena yang cocok di Indonesia itu sistem proyeksi apa, yang cocok di daerah subtropis atau di daerah Antartik sana itu sistem proyeksi peta yang digunakan juga berbeda ya, yang lebih cocok. Dan perbedaan itu karena ada usaha untuk meminimumkan ya, meredusir distorsi yang ada ya. Distorsi ada sehingga dipilih sistem proyeksi yang paling kecil distorsinya. Kemudian seperti tadi menggunakan rumus matematis, karena yang bisa bidang lengkung itu modelnya bisa dimodelkan dalam bentuk matematik, bidang datarnya pun juga bisa dimodelkan matematiknya, sehingga hubungan antara bidang lengkung dan bidang datar itu bisa diformulakan, ya, diformulasikan model matematiknya. Ya. Jadi sistem proyeksi apa yang akan dipilih itu sudah diformulasikan model matematiknya, ya. Sudah diformulasikan model matematiknya. Nah, kalau kita amati ya model fisis bumi yang ada ya, konsep penggambaran peta ya. Bumi kita itu mempunyai topografi seperti ini, seperti yang kita alami ya. Kalau kita di Jogja itu kalau ke arah Wonosari kita akan naik ya
Patok, kemudian begitu naik di Wonosari akan bergelombang ya, jalannya naik turun dan seterusnya. Atau kalau dari Jogja ini ke Kulon Progo ya, ke arah Kalibawang, ke arah Waduk Sermo, sana juga kita akan merasakan topografi seperti ini ya. Kalau di Jogja sendiri, di kota Jogja barangkali dari kampus ke titik nol itu ya seakan datar ya, tidak ada naik turunnya. Tapi kalau sudah agak keluar sana itu topografinya tampak. Kalau ada di kalian yang tinggal di Wonosari, saya yakin tahu persis ya topografi seperti apa. Di Kulon Progo, di Temanggung, Wonosobo, ke daerah-daerah dengan topografi yang bisa dirasakan oleh kita ya, bisa dirasakan oleh kita. Magelang yang apa itu ada apa namanya yang suka dikunjungi untuk potret-potret itu apa itu kan juga topografinya tampak sekali ya terasa. Ya. Kemudian topografi seperti itu mendekati model bumi yang namanya geowit. Ya, pendekatan bentuk yang paling mendekati bentuk bumi yang sesungguhnya itu adalah geowit. Geowit itu menggunakan mean sea level ya sebagai permukaan dari bidang lengkung itu atau permukaan muka bumi itu referensinya adalah mean sea level, permukaan laut rata-rata. Ya, ini yang dimaksud sebagai permukaan geowit. Dan perlu dipahami bahwa meskipun menggunakan permukaan laut rata-rata yang kalau kita lihat di pantai itu seakan-akan rata, tapi kalau dalam keseluruhan dalam model bumi bentuknya tidak bulat ya, tidak bulat, tapi bentuknya seperti ini ya, tidak seperti bola yang kita bayangkan ya. Itu model geowit. Model bumi yang paling mendekati sesungguhnya adalah geowit ya, geowit. Karena ada kerapatan massa, daya tarik bumi dan seterusnya sehingga bentuknya memang demikian ya. Dan permukaan laut sendiri kan ya sangat terpengaruh oleh gaya tarik massa ya, ada bulan dan seterusnya sehingga bentuknya memang tidak bulat seperti bola yang pernah kita lihat ya. Nah, kemudian model geowit ini tidak matematis ya, karena seperti ini bentuknya. Tidak matematis ya, kalau digunakan rumus PR kuadrat untuk luas saja kan tidak masuk, tidak isyarat karena R-nya berbeda-beda ya, di permukaan bumi ini R-nya berbeda-beda. Hingga kemudian didekati dengan elipsoid ya, dengan bentuk elipsoidnya juga didefinisikan atau diformulasikan yang paling mendekati bentuk geowit ini. Dan akibat dari pemilihan model elipsoid yang paling mendekati geowit ini, elipsoid yang berlaku di Indonesia, di Amerika, di Australia itu juga berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung dengan model geowit. Yang dipilih adalah kemiripan model geowit dan elipsoid di lokasi tertentu. Ya, di Indonesia nanti elipsoidnya apa? Kan bermacam-macam elipsoid yang sudah diformulasikan ya. Kalau di Indonesia dengan lokasi di sana geoidnya seperti apa, elipsoid yang paling cocok adalah elipsoid Basel misalnya. Kalau yang peta topografi buatan Belanda itu elipsoidnya Basel 81. Kalau yang peta topografi yang dibuat BIG, Badan Informasi Geospasial, itu menggunakan GRS 87 ya, pendefinisian elipsoid yang dipakai. Nah, elipsoid ini modelnya matematis ya, ada jari-jari, kemudian ada faktor kegepengan ya.
kekepengannya berapa, jari-jarinya berapa. Karena elipsoid ya, jari-jarinya ada faktor kekepengannya. Nah, dari model elipsoid yang matematis, bidang peta ini bisa diformulasikan matematiknya. Kalau dari geoid langsung ke peta tidak bisa ya, dari geoid langsung ke peta juga tidak bisa karena bentuknya belum matematis. Tapi begitu didekati dengan model elipsoid, maka hubungan antara keadaan lapangan kemudian dipetakan itu bisa dimatematikan karena ini dimodelkan dalam bentuk model elipsoid ya. Ini prinsip. Jadi kalau di di geodesi ini yang disebut geodesi teoritis ini penentuan bentuk bumi ya. Kalau geodesi praktisnya ini sudah ke peta ya. Jadi teman-teman yang mendalami ke geodesi teoritis ini bagaimana menentukan bentuk bumi yang paling tepat gitu ya. Kajian-kajiannya ke sana. Tapi kalau yang ke praktis ini bagaimana menentukan elipsoid di daerah yang cocok ya, sehingga dari bentuk elipsoid itu bisa dihasilkan peta yang paling baik gitu ya. Oke. Oh, ini ada gambar di sini, gambarnya turunnya pelan-pelan dari bumi jadi elipsoid. Ya, ini realitas topografi seperti ini. Ya, paling mudah mendekatinya dengan mean sea level ya, bentuk geoid seperti ini. Oke. Oh, ini peta. Ini gambarnya lengkap, gambar lengkapnya seperti ini ya. Dari bumi, model yang paling model fisis yang paling mendekati adalah geoid. Kemudian untuk supaya bisa dimatematikan, cari model elipsoid yang paling sesuai. Ya, paling sesuai. Ingat di daerah-daerah tertentu beda elipsoidnya ya. Jadi katakan di Australia beda dengan di Eropa beda, di Amerika beda, di Indonesia juga menggunakan model elipsoid yang berbeda. Nah, dari model elipsoid itu tadi baru bisa diproyeksikan menjadi peta ya dengan model matematik yang mudah diformulasikan. Kalau untuk daerah yang sempit ya daerah perencanaan misalnya di bawah 30 km kali 30 km. Ya. Kalau perencanaan bandara ya nggak sampai ya. Perencanaan bandara paling ya 2 kilo kali 2 kilo ya kalau nggak salah ya. Atau 1 kilo kali 2 kilo. Jadi untuk daerah-daerah yang sempit ini cara proyeksinya sederhana yaitu langsung proyeksi ortogonal. Dari hasil pengukuran di lapangan langsung diproyeksikan ke bidang kertas, langsung digambarkan. Ya, koordinatnya langsung digambarkan di koordinat peta, jarak, dan seterusnya langsung digambarkan di bidang peta. Ya. Dengan ukuran ini, bumi itu boleh dianggap sebagai bidang datar karena distorsi yang ada itu minimal ya, dengan ukuran luas di bawah 30 km kali 30 km itu kelengkungannya itu distorsinya tidak terlihat ya. Jadi masih bisa diproyeksikan ke dalam peta langsung ya. Nah, sedangkan untuk memproyeksikan daerah yang luas ya, seluruh Indonesia itu sudah dari Sabang sampai Merauke, dari atas sampai bawah itu ya 30 km itu Jogja Klaten aja 30 km ya sedikit itu ya. Kalau Indonesia ya memang luas ya. Nah, untuk memperkecil distorsi ya, yang pertama harus dipahami tidak ada peta yang bebas dari ketiga distorsi tadi, sudut, jarak, dan luas ya. Distorsi sudut, distorsi jarak, distorsi luas.
hanya membuat distorsi seminimal mungkin, ya, dicari yang distorsinya paling kecil. Ya. Nah, cara distorsi dengan cara membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian yang tidak begitu luas, ya, dibagi jadi zona-zona yang tidak begitu luas, sehingga cara memproyeksikannya bagian demi bagian. Ya. Kita lihat di Indonesia itu ada berapa zona, ya, supaya ini tadi untuk memperkecil distorsi, ya. Kemudian menggunakan bidang perantara yang dapat didatarkan. Bidang perantara yang dapat didatarkan adalah bidang datar, silinder, dan bidang kerucut, ya. Silinder itu kalau dibuka kan langsung datar, ya. Kerucut ini juga kalau dipotong didatarkan juga bisa. Ya, ini adalah bidang perantara untuk memproyeksikan dari elipsoid ke bidang peta, ya, bisa dengan bidang datar, silinder atau kerucut, ya. Nah, tadi ini sudah kita bicara tentang elipsoid, ya, karena kita sudah bicara tentang proyeksi peta. Cara memilih elipsoid yang cocok kita tidak bahas di sini, ya. Bumi yang berbentuk elipsoid dirubah menjadi bola. Volume bola sama dengan volume elipsoid. Ya. Kalau bola model matematiknya lebih sederhana, ya. Nah, tapi sebetulnya dengan model elipsoid juga matematiknya kan sudah tertentu, jadi hubungannya tidak ada masalah. Tapi di dalam bentuk menentukan elipsoid yang paling cocok, ini pendekatannya adalah volume, ya, volume bumi sama dengan volume elipsoid, hingga diperoleh bentuk elipsoid yang paling mendekati bumi, ya, dengan volume yang sama. Ini garis lintang, garis bujur, kalian sudah paham, ya. Bujur ini yang dari kutub ke kutub namanya garis bujur, yang tegak lurus garis bujur namanya. Oh, ini ada 59, saya print dulu. Oke. Di sekolah dulu ada globe, ya. Waktu SMP, SMA kita seringkali main muter-muterkan, ya. Ada garis bujurnya, ada garis lintangnya. Garis lintang seringkali disebut paralel. Kalau garis bujur seringkali disebut juga meridian, ya. Kalau kita meridian nolnya di mana? Bumi itu ada yang tahu? Meridian nol itu jam 0, ya. Meridian 0 itu jamnya jam 0. Jadi kalau kita di Indonesia itu di bujur sekian atau di meridian sekian, maka pada saat di meridian 0 jam 0, di kita jam berapa itu, ya. Masih ingat, ya, waktu itu, ya. Meridian 0 itu di Greenwich. Greenwich itu kalau nggak salah di Inggris sana, ya, meridian 0-nya. Kemudian kalau di kita itu di 110 bujur timur, ya. Jadi 110 dengan setiap jamnya berapa? 360 derajat dibagi 24, 15, ya. 15 derajat itu 1 jam. Jadi kalau di 110 derajat dibagi 15 derajat, 7 jam, ya. Kita 7 jam. Jadi kalau di Greenwich jam 0, di kita jam 7. Ya, jam 7. Ada klasifikasi proyeksi peta, ya, untuk pertimbangan di dalam menentukan sistem proyeksi peta yang akan dipakai adalah pertimbangan ekstrinsik dan pertimbangan intrinsik. Apa itu kita lihat. Nah, pertimbangan ekstrinsik yaitu bidang proyeksi yang digunakan, ya,
proyeksi yang digunakan yang bisa dipilih ke pertimbangan ekstensinya. Ini proyeksi asimutal itu menggunakan bidang datar, proyeksi kerucut ya ini menggunakan kerucut, dan proyeksi silinder ini menggunakan silinder. Ya. Ini disebut proyeksi Mercator seringkali ya. Kemudian yang ini disebut proyeksi polyeder. Ya. Jadi pada peta topografi yang dibuat Belanda ya ini menggunakan sistem proyeksi polyeder. Tapi peta rupa bumi yang dibuat oleh PIG itu menggunakan proyeksi Mercator, ya, menggunakan bidang antaranya silinder. Kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi bisa menyinggung tangan, ya, bisa memotong sekan, ya, memotong. Jadi bidang proyeksinya memotong bumi. Kalau ini menyinggung, ya, tangan apa sekan. Posisi sumbu simetri terhadap bumi bisa normal, ya, ini sumbu silinder dengan sumbu buminya primpit, ini normal. Kemudian sumbu simetri membentuk sudut terhadap sumbu bumi, ya, ini sumbu buminya ini, sumbu bidang proyeksinya ini, atau transversal sumbu simetrinya tegak lurus dengan sumbu bumi. Ya, sumbu simetri dari bidang proyeksi ini sumbu buminya ini tegak lurus, jadi normal, transversal, ini miring ya. Kemudian pertimbangan intrinsiknya, karakteristik sifat asli yang dipertahankan ya, ekuivalen, mempertahankan luasnya tetap, jadi antara bidang elip ya, atau bidang bumi dengan bidang petanya luasnya dipertahankan. Konform itu yang dipertahankan sudut di elipsoid dan sudut di bidang proyeksinya sama. Kemudian equidistant, mempertahankan jarak di bumi dan jarak di petanya sama, juga sama. Karakteristik yang bisa dipertahankan ya, tidak bisa mempertahankan ketiga-tiganya ya. Salah satu yang bisa dipertahankan. Kemudian generasi ada geometris, matematis, semi geometris ya. Dulu ya dari perkembangannya awalnya geometris ya, betul-betul ya geometris. Kemudian karena ada perkembangan analytical ya, kemudian digital, sekarang matematis ya, matematis. Kemudian 3 bidang proyeksi tadi sudah disebutkan ya, bidang datar itu namanya proyeksi asimutal ya. Kemudian yang bidang kerucut namanya proyeksi polyeder atau proyeksi kerucut ya. Dan yang bidang silinder namanya proyeksi Mercator. Kita kenal proyeksi asimutal, proyeksi polyeder, proyeksi Mercator. Kebetulan kita masih sering menemukan peta topografi di 2 versi ini. Ya, yang punya Belanda menggunakan polyeder, yang punya Bako Surtanal atau PIG menggunakan Mercator ini. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah bumi, bola bumi, elipsoid bumi, sumbu rotasinya, kemudian ini bidang proyeksinya. Ya. Ini yang asimutal, ya, proyeksi asimutal, proyeksinya ke bidang datar. Ini kalau kalian bisa membayangkan ya, dari bola bumi ini diproyeksikan ke bidang datar ya. Paling nanti ada batasan permukaannya akan sempit ya, yang di daerah yang menempel dari bidang datar itu seluas berapa ya, baru diproyeksikan. Kan nanti banyak sekali bidangnya. Kemudian proyeksi polyeder ya, buminya di sana, kemudian kerucutnya disinggungkan di bola bumi.
menyinggung bisa, memotong bisa ya caranya. Jadi ada yang menyinggung, ada yang memotong. Ya. Ini juga bisa normal, bisa transversal, ya bisa miring, ya tergantung wilayah yang akan diproyeksikan. Kemudian ini yang Mercator, ya, ini bola bumi, ini silindernya menyinggung. Ini normal, kalau transversal berarti silindernya horizontal ya, tegak lurus dari sumbu bumi ya. Ini juga bisa menyinggung, bisa memotong, cekan, bisa menyinggung. Yang pemilihan proyeksi peta, pemilihan sistem proyeksi peta didasarkan pada tujuan dari pembuatan peta. Ya, di Indonesia itu ada 2 instansi yang membuat peta, yang skala kecil menengah, ya itu BIG, ya yang membuat peta topografi skala, kalau amanatnya itu skala 5.000 sampai skala 1 juta kalau nggak salah, atau dibalik 1 juta sampai skala 5.000 ya. Itu yang membuat BIG. Kemudian yang skala bidang itu unit yang ada di dalam peta itu bidang tanah itu BPN ya, BPN. Jadi rumah kita, tanah kita itu terpetakan oleh BPN ya, bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia itu yang memetakan BPN atau kantor pertanahan ya. Nah, masing-masing peta tersebut menggunakan sistem yang berbeda ya. Kalau di BIG menggunakan TM, menggunakan Mercator ya, UTM unit. Kalau di Kementerian ATR karena unitnya bidang kecil-kecil sehingga UTM itu zonanya dibagi 2 ya. Untuk BPN menggunakan TM 3 derajat. Kalau UTM itu zonanya 6 derajat. Kalau TM 3 derajat itu separuhnya dari lebar zona UTM. Jadi pembagiannya lembarnya lebih kecil-kecil. Bentuk dan area yang dipetakan. Yang proyeksi peta tergantung tujuan, kemudian tergantung bentuk dan luas area yang dipetakan. Jadi sebagai contoh kalau daerahnya sempit ya dianggap sebagai bidang datar ya. Tapi kalau terkait dengan pemilihan proyeksi peta ya bentuk dan luas area yang akan dipetakan tadi. Bisa normal, bisa transversal ya. Sejajar sumbu atau tegak lurus sumbu. Kemudian posisi dan letak area tersebut ya, posisi dan letak area tersebut ya. Jadi selain elipsoidnya juga tergantung dari ini ya. Sistem proyeksi yang digunakan juga tergantung dari ketiga ini ya, ketiga itu. Kita coba lihat yang ada di kita itu sekarang proyeksi UTM dan proyeksi TM 3 derajat. Tapi untuk peta skala menengah sampai kecil itu menggunakan proyeksi UTM. Ya. Universal Transfer Mercator. Mercator berarti silinder ya. Kata-kata Mercator itu berarti menggunakan bidang silinder. Transverse berarti tegak lurus sumbu bumi. Ya. Sejajar tapi tegak lurus sumbu bumi ya. Kemudian universal transfer Mercator namanya. Sejak tahun 75 sesuai keputusan Kepala Bakosurtanal ini ya, badan yang menyelenggarakan pemetaan nasional itu Bakosurtanal, penggunaan proyek UTM untuk pemetaan topografi rupa bumi dan pemetaan sumber daya alam di Indonesia. Dimulai sejak 75 produksi peta yang ada di Indonesia menggunakan sistem proyeksi UTM ya. Yang sebelumnya sebelum produksi ini masih menggunakan peta tinggalan Belanda, peta topografi. Nah, kemudian diselenggarakan oleh Jabatan Topografi Angkatan Darat itu menggunakan proyeksi polieder ya.
sebelumnya teman-teman pada zaman Belanda untuk mata topografi digunakan proyeksi polieder ini ya. Jadi sebelum tahun ini untuk peta-peta yang ada masih menggunakan proyeksi polieder ini. Ciri-ciri dari sistem proyeksi UTM. Silinder transfer conform, jadi silinder bidang perantaranya, transversal berarti tegak lurus sumbu bumi, conform berarti yang diperhatikan dipertahankan sudutnya ya, bukan equidistant jaraknya, bukan satu tadi conform, equidistant sama satunya tadi ya di atas ada. Conform itu yang dipertahankan sudutnya ya, sudut di bidang bumi atau ellipsoid dengan di bidang proyeksinya ini adalah sama. Kemudian bidang silinder memotong bola bumi di meridian standar ya. Ini tidak tidak menyinggung tapi memotong ya. Bidang silinder memotong bola bumi di meridian standar. Nanti kita coba lihat apa yang dimaksud dengan meridian standar. Meridian standar itu ya bagian silinder yang memotong elipsoid bumi atau bola bumi itu ya, namanya meridian standar. Kemudian sumbu silinder tegak lurus sumbu bumi karena transversal nih ya, transversal berarti sumbu silinder tegak lurus sumbu lebar tiap zone 6 derajat. Itu sudah saya singgung ya. Lebar tiap zone dari UTM ini 6 derajat. Kenapa dibagi zona-zona? Tadi ya, tujuan dari proyeksi peta adalah mereduksi distorsi yang ada sehingga digunakan zona-zona yang terbatas luasnya ya, hingga distorsinya minimum. Ukuran zonanya lebar zone 6 derajat, ukuran zonanya 6 derajat, kemudian di atas lintang utara berapa, di bawah lintang selatannya berapa ya. Dengan faktor skala 0,9996 pada meridian tengah. Ini faktor skala yang ada akibat pemilihan zona tadi yang 6 derajat tadi. Ini silinder, ini silinder transverse berarti tegak lurus dari sumbu bumi, ini sumbu bumi, ini sumbu proyeksinya. Kemudian lebar zonnya 6 derajat. Ini lebar zonnya 6 derajat. Jadi silinder memotong bumi selebar 6 derajat ini. Ya. Hingga dari permukaan bumi yang 6 derajat, ini bisa diproyeksikan ke bidang datarnya silinder ini. Ya. Bidang datarnya silinder ini. Kemudian yang dimaksud meridian standar ini. Ya. Meridian standar ya garis potong ya, garis potong yang antara bidang proyeksi dengan bidangnya bumi ini ya, itu meridian standar. Oh, ini namanya meridian tengah yang faktor skalanya 0,9996 itu di meridian standar. Ini diperkecil zonanya. Ini hasil proyeksi dari potongan zona ini ke bidang datarnya silinder, bentuknya akan seperti ini, ekuator atau E, kemudian Z-nya itu arah utara ya. Kemudian ini lebarnya 6 derajat. Kemudian ada pembagian lembar petanya namanya PNML yang di utara ekuator, PN yang di bawah ekuator, ML. Ini penamaannya kenapa seperti ini saya juga tidak tahu sejarahnya ya, tapi penamaan nomor lembar petanya demikian ya. Ini yang di atas ekuator ada P dan N, yang di bawah ekuator M dan L. Ini batas zonanya 6 derajat ya. 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat. Ya. Hubungan titik bumi dengan bidang proyeksi bola
kalian boleh nyebut bola, boleh nyebut elip juga nggak apa-apa ini untuk menyebutkan bumi dengan peta gitu ya, bola bumi karena atau elipsoid bumi juga boleh ya. Kemudian ke bidang proyeksi ya. Ini bola bumi, ini bidang proyeksi ya. Dari tadi ini sistem proyeksi yang polyeder tadi ya. Kalau ini bola bumi ini digelar di bidang proyeksi ya, nanti akan tergambar seperti ini ya. Ini menggunakan Mercator tadi ya. Kemudian zona ya, nomor zona UTM ini dari 0 sampai 60 karena masing-masing lebarnya adalah 6 derajat ya. Bumi itu kelilingnya 360 derajat. Kalau dibagi 6 derajat berarti ada 60 zona ya. Untuk Universal Transformator ini ada 60 zona. Kemudian bisa dilihat Indonesia posisinya di mana. Indonesia itu di zona 46 sampai dengan 54 ya. 46 sampai 54 ya. Kemudian kalau penomorannya ya ada tadi ya di 46 sampai 54 nomor lembarnya PNML-nya di sini ya. PNML ya, PNML. Nah, 46 itu di bujur 96 ya. Sembilan puluh sampai 96 ya. Bujur timur ya. Kemudian yang 47 itu dari 96 sampai tambah 6 102 ya, 102 derajat. Yang 48 102 sampai 108. Yang 49 108 sampai 114 ya. Yang 50 114 sampai 120 sampai 54 ya. Di zona 54 itu Papua ujung itu di zona 54 ya. Ini sistem penomoran zona UTM di Indonesia itu di PNML ya, posisi di Indonesia ini di PNML ya, P-nya 16 derajat ya, 8 16 8 16. Jadi kalau Indonesia di tadi 46 ya di sini. 46-nya di sini, 54-nya di sana ya. 54 ya, Indonesia ada di sini. Di 46 sampai 54, kemudian di arah absisnya ada di PNML ya. 8 derajat. Meridian tengah pada UTM, ya ini meridian tengah pada UTM itu ini. Yang tadi faktor skalanya 0,9996 itu meridian tengah tadi ya. Kalau di meridian standar karena menyinggung ke bidang elipsoid bumi, berarti faktor skalanya 1 ya di meridian standar. Ini meridian tengah, faktor skalanya 0,9996 tadi. Ini contoh UTM zona 14 dari 42 derajat lintang selatan sampai 42 derajat lintang utara, itu gambarnya seperti ini ya. Ini zona 10, zona 11 ya. Zona 10 lebarnya 6 derajat ya, 120 sampai 126.
zona 11, 114 sampai 126 derajat ya, 6 derajat. Ini di meridian tengah. Di meridian tengah faktor skalanya 0,9996 sama di meridian tengah faktor skalanya 0,9996. Nah, antara zona 10 11 itu ada daerah overlap ya, zona junction. Ya, lebar daerah overlap itu 40 km ya, itu kesepakatan dari yang mengembangkan sistem proyeksi itu ya, dibuatkan daerah overlap. Sistematika pemetaan di Indonesia dengan proyeksi UTM. Setiap zona terdapat beberapa lembar peta. Jadi setiap zona itu terdapat beberapa lembar peta. Kalau dalam satu zona ukurannya sekian, maka kalau akan dibuat peta skala 250.000 ada berapa lembar. Kalau petanya skala 50.000 ada berapa lembar. Kalau skalanya 25.000 ada berapa lembar. Nanti kita lihat di bawah. Daerah yang dipetakan pada zona UTM dengan coverage sebagai berikut. Untuk ukuran daerah 1 derajat 30 menit, ya 1,5 derajat kali 1 derajat dipetakan dengan skala 250.000. Ini aturan ya. Aturan dari BIG, dari Fakultas Tanah. Jadi untuk memetakan ukuran daerah seluas 1,5 kali 1 derajat dibuat peta skala 250.000. Untuk ukuran zona 30 menit dipetakan dengan skala 1:100.000. Yang skala 50.000 itu ukuran daerahnya adalah 15 menit kali 15 menit ya. 15 menit kali 15 menit. Dan ukuran daerah 7,5 menit kali 7,5 menit dipetakan dengan skala 25.000 ya. Jadi kalau kalian melihat peta rupa bumi skala 25.000, 50.000, 100.000 itu penomorannya sudah standar. Dari Sabang sampai Merauke itu nomornya sudah dibuat ya. Nomornya tidak akan ganti dari nomor itu ya. Yang 25.000 ya nomornya itu, yang 50.000 ya itu sesuai pembagian lembarnya. Catatan di ekuator 1 derajat sama dengan 111,322 km. Kira-kira dari mana ini? Ada yang tahu? 1 derajat di ekuator sama dengan 111 km. Cara ngitungnya gampang ya, keliling bumi di ekuator itu bisa diketahui ya. Keliling bumi di ekuator itu bisa diketahui. Sedangkan keliling dalam derajat 24 derajat, sehingga 1 derajat berapa kilometer bisa dihitung ya. Pada UTM besarnya distorsi antara 40 cm per 1000 meter sampai dengan 70 cm per 1000 meter distorsi. Jarak yang ada di UTM itu 40 cm per 1000 meter kan kecil ya, 40 cm per 1000 meter. Kalau kita mengukur jarak 1 kilometer itu kesalahannya 40 cm itu masih wajar ya, masih wajar. Lebar zona 6 derajat ya, 6 derajat bujur ya, 6 derajat bujur tadi. Hingga kenapa lokasi kita, negara kita itu di 46 sampai 54 ya. Karena lebar bujurnya ya, berapa tadinya? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ada 9 zona ya. Di Indonesia ada 9 zona. Berarti 9 kali 6 ya. Ada 54 derajat ya, bujur selisih bujur terbarat dan bujur tertimur itu ada 54 derajat di Indonesia. Kemudian mulai dari meridian 90 derajat sampai 144 derajat meridiannya bujur timur
Dan 8 derajat lintang mulai dari 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Batas geografinya Indonesia berdasarkan sistem UTM itu. 90 derajat sampai 144 derajat bujur timur, kemudian lintangnya dari 8 derajat dari 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan ya. Dengan satuan daerah tadi LMNP tadi ada di gambar tadi ya. Kita masuk di daerah LMNP. Penamaan petanya nanti juga akan mengikuti kode lokasi seperti itu. Kemudian elipsoid yang didefinisikan pada proyek UTM untuk elipsoid buminya adalah GRS 67. GRS 67 itu jari-jarinya 6.378.160 meter ya. 6.378.160 meter jari-jari elipsoidnya dengan faktor kegepengannya 1/298,25. Ini tetap disebut jari-jari elipsoid ya, padahal jari-jarinya kan enggak sama ya, di ekuator dan di kutub kan ada penggepengan. Maka selain ada kata-kata jari-jari ini juga ada penggepengannya. F itu faktor penggepengan ya, faktor penggepengan elipsoidnya. Ya, zona yang ada di Indonesia itu 46 sampai 54 ya, tadi di gambar kita sudah lihat di sana. Kemudian batas meridiannya 90 sampai 96, 96 102, ini 6 derajat ya, sampai 138 144 dengan meridian tengah ya. 90 96 berarti 93, 96 102, 99 102 108 berarti 105 dan seterusnya. Ini meridian tengah itu ya bagian tengah ya, ini sana 3 derajat, sana 3 derajat, itu tengahnya ada di bujur itu ya. Ini ya zona 46, zona 54, ini 0 derajat, ke sana 84, ke sini 80 ya. Ini bujurnya dari 96 sampai 141. Ini meridian tengahnya, ini sentral meridiannya ya, di zona atau di bujur 93, 99, 105 dan seterusnya. Ini adalah garis potong sistem proyeksi dengan elipsoid bumi ya. Yang ini meridian tengah ya. Bagian zona wilayah Indonesia pada UTM ya. Jadi 46 sampai 54, oke, kita sudah tahu. PNML-nya juga tahu berdasarkan pembagian peta UTM dunia ya. Kemudian 8 derajat lintang utara, 8 derajat lintang selatan. Ini wilayah Indonesia ada di sini nih ya. Sehingga kalau pas di lokasi ini nomor lembarnya 46P. Yang di sini 47P ya. 48P ini mungkin ada natunanya di sini ya. 48N itu Kalimantan Barat ya. Bawahnya lagi mungkin Jawa sudah Jawa Barat ya. Jawa Timur ya, Jawa bagian timur. Kalian bisa, kalau ini peta Indonesianya ada di sini, kita akan tahu ya, Aceh masuk lembar berapa, 46P atau 47P itu bisa dilihat. Ini di peta rupa bumi, setiap ada peta ada nomornya ya. Dan nomornya ini spesifik terhadap skala ya.
skalanya sekian berarti nomornya 46P, tapi untuk skala yang lebih besar 46P1, 46P2, 46P3, 46P4 ya. Skalanya lebih besar lagi, yang 46P1 dibagi berapa bagian lagi menjadi skala 250.000, nomornya berbeda lagi. Oke. Nah, ini bagi contoh. Ini di bujur 91,5 yang lebar 1,5 derajat ya. Ini 3 derajatnya di sini. 6 derajatnya di sana dibagi 4 ya per 1,5 derajat. Kemudian ini lintang selatannya di 11 sampai 15 ya, setiap derajat di 2 digit di depan nomor kolom, 2 digit di belakang nomor baris ya. Nomor kolomnya 01, nomor barisnya 04 ya. Di 11 derajat lintang selatan. Ini di skala yang 1,5 derajat itu skala 250.000 ya. Kalau yang 7,5 derajat tadi yang skala 50.000 ya. 250.000, 100, kemudian skala berapa? 50.000 ya. Ini contoh, ini kalau yang skala 250.000 ya, ini skala 250.000, ini nomornya di 0607 ya. Kemudian kalau dibagi menjadi skala 100.000 ya, dia ada 6 lembar. Ini di sini nomornya jadi 0607, pakai nomor ini ditambah posisi dari skala 100 di lembar ini ya. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 06074 yang ini ya. Kemudian di peta skala 50.000 dibagi 4 ya, jadi 15 menit. Penomorannya jadi 06074 ini untuk lembar ini ya. Kemudian ini sudah sampai 15 menit ya. 1 juta jadi 250.000, 1 lembar jadi berapa lembar nih? Jadi 16 lembar ya. Dari 1 juta jadi 250.000 jadi 16 lembar. Dari 250.000 ke 100.000 masing-masing lembar jadi 6. Dari 100.000 ke 50.000 masing-masing lembar jadi 4 lembar ya. Ini yang 50.000. Kalau 25.000 ya ini dibagi lagi menjadi kotak-kotak sehingga skalanya 25.000. Nomornya tinggal ditambahkan 060743 tambah nomor di lembar titik itu tadi. Lembar ya, titik lembar itu. Ya, ini dari 50.000 ke 25.000, 060743 ini dibagi menjadi 25.000 ada 4 lembar, masing-masing 7,5 menit. Ya, kalau di sini berarti 060743 di sini tambah angka 1 ya. 1060741. Jadi seluruh peta yang di Indonesia tidak ada nomor lembar yang sama ya. Jadi Sabang sampai Merauke skalanya berbeda-beda, nomornya juga berbeda-beda. Ini contoh peta skala 50.000, lembarnya 201132. Nomornya lembar 201132. 20 berarti ada di bagian 20 di 20 ada di bagian 06 tadi berdasarkan ya. Oke, kita lihat dulu aja. Ini contoh peta rupa bumi Indonesia ya, skala 50.000, peta rupa bumi Indonesia skala 50.000 lembar. Lembarnya adalah di 201132. Ini pembagian lembarnya, yang tengah ini yang 2011,
32 ya, posisinya secara geografis di kakinya Pulau Sulawesi ya, yang tengah itu. Oke, ini legenda petanya. Kemudian ada catatan tentang sistem proyeksi peta ada di sini ya. Ellipsoidnya GRS 67 ya, sistem koordinatnya apa itu dilengkapi di sini. Ini adalah grade-grade koordinat ya. Grade-grade koordinat, garis-garis grade koordinat, ya. Ada koordinatnya berapa. Ya, ini sistem proyeksi UTM dipotongkan dari yang hanya zona tadi ini, salah satu zona diperbesar ya, lebar zonalnya 6 derajat, meridian tengahnya, faktor skalanya 0,9996 ya, di meridian tengah ini, 84 derajat utara, 80 derajat selatan, ini ekuatornya ya. Koordinat dari titik ini, ya, titik ini ke atas, itu koordinatnya X-nya 500.000, Y-nya 0. Kemudian untuk yang ini ke bawah, ini sama X-nya 500.000, Y-nya adalah 10 juta. Jadi makin ke bawah, makin kurang, dan seterusnya. Kemudian sistem koordinat UTM, meridian tengah untuk setiap zona diberi angka 500.000 meter east ya, timur maksudnya ya. Dan garis ekuator ini yang 500.000 ini yang utara, yang selatan ya sama-sama ya, X-nya 500.000, yang Y-nya yang utara mulai dari 0, yang selatan mulai dari 10 juta ya, 10 juta turun. Kalau yang utara dari 0 sampai naik sana ya. Y-nya gitu ya. Kalau X-nya di sini sama-sama 500.000 ya. Garis ekuator diberi angka 0 untuk koordinat di sebelah utara, ekuator dan diberi 10 juta di bawah, tadi sudah jelaskan ya. Jadi untuk daerah di atas ekuator, titik 0,0-nya adalah 500.000 atau titik awalnya 500.000,0. Sedangkan yang di bawah ekuator koordinatnya adalah 500.000,10 juta ya. Biasanya dimulai dari 10 juta sampai ke bawah. Kalau yang di ekuator ke atas itu mulainya dari 0 meter sampai daerah yang dipetakan. Oke. Kemudian sistem koordinat dasar ya, ada sistem koordinat 2 dimensi yang sistem kartesi ya. Ada sumbu X, sumbu Y, P koordinatnya E, Y, ini sistem kartesian ya. Dalam pemetaan Y-nya adalah arah utara, sumbu Y ini ada arah utara, sumbu X ini ada arah timur. 0,0-nya di. Kemudian ada sistem polar. Ya. Sistem polar itu titik didefinisikan oleh sudut dan jarak. Jadi titik P bukan E, Y, tapi P sama dengan beta, D. Betanya adalah asimut, D-nya adalah jarak dari 0. Ini E, Y, ini adalah sudut, jarak, ya, sistem polar. OR adalah arah orientasi ya. Ini biasanya juga dipakai sebagai arah utara ya. Dalam perpetaan ini adalah arah utara. Untuk sistem koordinat 3 dimensi sama ya. Untuk kartesian itu ada X, Y, Z ya. Kemudian koordinatnya titik P ya E, Y, Z. Z-nya adalah ketinggian. Y arah utara, X arah timur, Z-nya adalah ketinggian. Dan yang polar sama ya. Yang polar adalah P, beta, D ya. P itu orientasi dari arah kutub ke
ke sumbu X, kemudian yang beta adalah dari dari sumbu X ke sumbu titik ya, ke arah titik tersebut ya. Titik dengan posisi P, beta, D, jaraknya adalah D. P itu dari sumbu Z ke titik tersebut ya, dari ketinggian ke titik tersebut. Kemudian beta itu dari arah sumbu E ke titik tersebut ya, sumbu E ke titik tersebut. Dan sistem koordinat posisi titik di bumi dinyatakan dalam sistem koordinat baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada peta yang hanya menyajikan informasi 2 dimensi, jadi yang bisa dibaca XY-nya saja, tapi ada peta yang menyajikan ketiga unsur 3 dimensi, ada X, ada Y, ada ketinggiannya, Z-nya. Sistem koordinat diberikan dengan 3 parameter, yaitu lokasi titik asal, O tadi, lokasi titik asal, definisi koordinat itu dari titik lokasi awal, itu O. Kemudian orientasi dari sumbu-sumbu koordinat, yang polar dari orientasi, kalau yang kartesian, besaran koordinat kartesiannya. Ya, kalau yang kartesian ya koordinat, kalau yang polar ya orientasi sumbu-sumbu koordinat. Ya. Dalam penentuan posisi titik di permukaan bumi, lokasi origin sistem koordinat dapat terletak di pusat bumi, geosentrik, di pusat bumi, atau pada suatu titik di permukaan bumi, toposentrik. Nanti kita lihat ada 2 sistem pendefinisian lokasi titik nol, ya. Titik nolnya bisa di pusat bumi, namanya geosentrik, atau titik nol koordinatnya ada di permukaan bumi, toposentrik, ya. Misalnya koordinat dapat berupa jarak, sudut, dan jarak. Ya. Ini yang geosentrik, titik nolnya di sini. Ya. Geosentrik itu titik nolnya ada di pusat bumi. Ya. Koordinatnya bisa lintang, bujur, tinggi, elipsoid. Ya. Lintangnya berapa? Lintang ke atas ya. Lintangnya berapa, bujurnya berapa? Lintangnya berapa dari ekuator ke titik tersebut? Bujurnya berapa dari bujur 0 ke lokasi titik tersebut? Kemudian tinggi elipsoidnya berapa? Ya, tinggi titik dari elipsoid ini berapa ya? Ini ke sana berapa meter ya? Lintang, bujur, tinggi, elipsoid ya. Maksudnya elipsoid, ekuator, bujur ya. Ini sumbu Z adalah sumbu rotasi bumi. Ini adalah sistem koordinat geosentris, titik nolnya ada di pusat bumi. Ya. Dan ada sistem koordinat toposentris, itu lokasi titiknya, titik nolnya maksudnya ada di permukaan bumi. Orientasi sumbu Z sama dengan arah zenit, ya, tetap. Z-nya adalah ke arah zenit. Sumbu Y arah utara, Y-nya arah utara, X-nya arah timur. Ya. Untuk parameter Z-nya biasanya diganti dengan tinggi ortometris, tinggi titik terhadap elipsoid, bukan terhadap pusat titik nol bumi geosentris. Ya. Titiknya diukur dari mean sea level. Jadi dari mean sea level berapa tingginya itu adalah tinggi ortometris. Kalau tinggi elipsoid itu ya dari titik ke pusat geosentris ya. Oke ya, itu bedanya geosentris, toposentris di sistem koordinat. Ya, ini sudah habis materinya. Kalian bisa mempelajari sendiri apa yang ada di materi itu dengan bertanya. Apa fungsi dari proyeksi peta? Tadi sudah ada ya, dari bola, dari elipsoid bumi ke bidang datar ya, untuk supaya bisa digambarkan di bidang datar. Sebutkan 3 jenis proyeksi, ada asimutal, ada polyeder, dan
ada Mercator ya, ada bidang datar, ada bidang kerucut, ada bidang silinder, bidang proyeksinya. Jelaskan karakteristik sistem proyeksi UTM. Bidang proyeksinya apa? Ya, silinder. Kedudukan bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi, pembagian sunnya 6 derajat. Sistem koordinatnya UTM namanya. Sistem penomoran lembar peta dari skala 100.000 sampai ke 25.000 tadi sudah jelas ya, ada kalau 100, 200, 1 juta itu pembagian nomornya seperti itu. 1 juta dibuat menjadi 250 ribuan, itu berarti nomornya jadi seperti itu. Nah, kalian tadi bisa cermati dari cara penomoran. Nah, kaitannya apa? Ya, geometri dengan teknik sipil, arti penting geometrik terhadap teknik sipil. Nah, ini kalau nggak salah di materi sebelumnya juga ada diskusi ini ya. Skala peta, kaitkan nanti kalau kalian sudah mulai belajar perencanaan, sudah bicara tentang skala peta ya. Nanti ya kalau ini masih umum ya, skala peta apa, kemudian informasi apa yang ada di peta tadi awal sudah coba saya singgung tadi. Nah, teknologi Umata untuk data capture dan analisis di awal ya, di pertemuan pertama. Data capture dan data analisis. Mengumpulkan data, diolah, kemudian dijadikan informasi, peta, kemudian bisa digunakan untuk analisis spasial. Ya, cara ringkas itu. Saya kira materi yang ketiga itu hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup boleh. Tapi dari bahan diskusi ini kalian coba baca lagi materinya, kemudian coba dijawab sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kalau belum jelas, nah baru nanti boleh ditanyakan lewat WA atau minggu depan sebelum mulai kuliah. Saya buka waktu dulu ya untuk bertanya. Tadi saya yang bertanya mengabsen kalian ya. Kalian nanti saya beri kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi yang sudah ini 51 sudah banyak yang putus jaringan ya. Mungkin sudah mulai ganti dengan mata kuliah yang lainnya. Saya kira saya akhiri ya. Barangkali kalian harus kuliah di mata kuliah yang lainnya. Saya stop share screen. Saya sudah punya print screen di jumlah yang paling banyak tadi. Dan sekali lagi kalau perlu tanyakan nanti bisa lewat grup atau nanti minggu depan sebelum kuliah kita beri kesempatan untuk bertanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.